begini, saya kan ini advokat sudah puluhan tahun ya, 40 tahun lebih. Gitu ya, saya juga menjadi ketua umum Peradi dan membuat kode etik bersama-sama teman kode etik advokat Indonesia yang ada sekarang ini. Dan memang kita belajar juga sebagai advokat ini bahwa memang bagian daripada perjuangan kita itu adalah access to justice. Maksudnya access to justice itu adalah kita membuka akses pada keadilan. Nah, termasuk bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, maupun secara sosial, maupun secara politik. Nah, terhadap Jessica ini saya yakini kebetulan dari fakta-fakta yang saya lihat itu dia tidak bersalah gitu loh. Sehingga saya pikir waktu itu ini layak dibela gitu loh. Nah, terus terang aja Jessica bukan orang kaya, ya kan? Tapi bukan orang miskin. Harus jujur kita katakan. Kalau dia mau bayar-bayar dikit-dikit katanya masih mampu lah gitu ya. Saya pikir begini, karena ini kasus harus saya pertaruhkan dan perjuangkan, maka saya bilang lebih bagus saya tidak mau dibayar dengan catatan apabila di tengah jalan nanti saya merasa dan mengetahui dengan keilmuan saya dan pemahaman saya bahwa Jessica itu ternyata bersalah, saya berhak mundur gitu. Itu poinnya. Fakta. Ini fakta ini ya. Saya berangkat sebenarnya besok tanggal 28 ini ke Paris mengikuti conference IBA. Kita berangkat. Tapi karena kasus Jessica ini, saya harus cancel lagi nih. Oh wow. Betul-betul nih. Betul-betul. Saya cancel lagi nih. Jadi akhirnya saya kirim teman saya, namanya Johannes saya tapi untuk hadir di karena saya sebagai ketua Peradi, presiden daripada organisasi advokat Indonesia harus hadir di sana. Jadi itulah demi Jessica. Satu faksi lain yang tidak merupakan pihak. Paling tidak kalau tidak dianggap mewakili masyarakat, ya mewakili diri sendiri dan beberapa komunitas saya. Kan peradilan ini terbuka untuk umum. Ya, pertanyaannya dan itu kita harus pikirkan sama-sama. Apakah yang dimaksud terbuka untuk umum seluruh media bisa live? Atau semua media bisa pilih-pilih? Oh, giliran ahli ini live, giliran ahli itu enggak, giliran saksi ini, giliran saksi. Kalau ini yang terjadi, bagaimana? Maka yang terjadi adalah bisa peradilan opini. Ini penting kita pikirkan sama-sama. Nah, yang kedua, pertanyaan saya yang paling mendasar adalah siapa yang melakukan kontrol dengan ukuran norma dan kode etik terhadap polisi, terhadap jaksa, terhadap hakim, terhadap pengacara yang menjalankan tugas ini sehingga dia bisa membawa kasus ini secara objektif, bukan menjalankan praktek tirani. Siapa? Misalnya tadi pertanyaannya, siapa yang bisa mengkoreksi kalau harusnya polisi melakukan otopsi atau dokter melakukan otopsi, dia tidak melakukan otopsi? Siapa yang melakukan kontrol ini, koreksi ini? Siapa? Kan ini semua akhirnya nanti ujung-ujungnya kita serahkan kepada majelis hakim. Itulah bahasanya Pak Sisno, tidak ada akar, rotan pun jadi. Kalau begini ini bukan pendidikan pada masyarakat. Karena ada banyak pertanyaan, karena terus terang saja, berkas perkara ini kan awal mulanya semua dibuat oleh polisi. Itu bahan baku pertama yang dibuat. Jadi dia harus objektif, polisi ini harus dikontrol menurut saya. Nggak bisa kontrolnya seperti yang dilakukan oleh Pak Otto di belakang. Nggak bisa, saya harus di depan, on the spot. Kalau tidak, itu yang saya maksud dengan tirani penegakan hukum. Karena penegak hukum ini ternyata bukan penegak hukum, pemain juga. Bukan hanya para pihak, pemain. Tadi abang saya sudah bilang, udah mengatakan, wah kalau begitu Anda mendasarkan pada klien propaganda. Nah, kita sudah masuk pada keadaan kritis yang seperti itu. Kalau itu yang terjadi, ya wasidik, tapi siapa yang mengawasi kalau laboratorium forensik tidak bekerja dengan benar, Pak? Harusnya kan kalau jaksa memeriksa itu dari awal, oh ini ada kelemahannya, dia bilang otopsi dong. Kan? Pasti itu. Karena hampir banyak fakultas hukum yang sama juga nasibnya seperti saya, belajar juga forensik, Profesor 1. Nah, karena itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang penting, ya, yang objektif, agar berkas perkaranya juga bisa objektif. Soal olah TKP, soal otopsi, soal bagaimana penyitaan, soal bagaimana barang bukti, itu semua harus objektif dan dikontrol on the spot. Bukan dikontrol di belakang, nanti kita persoalkan di pengadilan. Ibaratnya pengadilan. Sudah diajukan pra-peradilan. Pra-peradilan bukan kontrol, kan Bapak tahu pra-peradilan kita standarnya normanya apa. Pertanyaan saya adalah, apakah penyidik yang menangani perkara ini sudah menjalankan norma-normanya secara benar dan menjalankan kode etik secara benar, sehingga objektif hasilnya. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana? Ini yang saya maksud akar bawaan dari tirani proses penegakan hukum. Jadi kasus ini sungguh-sungguh harus betul-betul diperjuangkan oleh semua orang. Makanya saya bangga sekali dengan para netizen yang 20 jutaan orang katanya mengikuti kasus ini, harus tetap berjuang. Dan saya sampaikan pada semua netizen, percayalah, saya tetap akan berjuang dan jangan pikir saya hanya menunggu PK doang, tidak. Saya akan melakukan segala upaya untuk bisa membongkar kasus ini. Bahwa kalau ada, belum siapa tahu saya hilang, jadi kan disclaimer dulu kan.
Tapi kalau ada betul-betul orang yang melakukan rekayasa dalam kasus ini, saya minta Kapolri, Jaksa Agung, Presiden, semua pihak turun tanganlah. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Sehingga hakim hanya menjatuhkan hukuman 20 tahun untuk pelaku pembunuhan berencana. Orang yang dibunuh adalah teman dekatnya. Sebejat apa? Ini titisan iblis, siluman setan, segala macam. Atau devil yang benar-benar neraka 7. Iya. Di bawah, iya, oke, iya. Lah, apa salahnya hukum matinya logikanya aja, iya. Iya, kalau jangankan kasus Jessica Wongso, kalau kasus yang lainnya pasti hakim akan memvonis you seumur hidup, benar? Ketika terdakwa mengatakan, iya yang mulia, saya mengakui perbuatan saya, itu karena apa? Dia berharap peringanan hukuman. Benar. Orang ini dia tutup-tutupi, anggaplah dia tutup-tutupi, ya kan, di mata jaksa penuntut umum kan orang ini menutup-nutupi perbuatannya, tidak ngaku, tidak menunjukkan penyesalan karena enteng-enteng saja di ruang sidang dan juga berbelit-belit. Benar. Hajar aja sekalian, hukuman mati. Menurut saya begitu. Tapi faktanya No. cuma 20 tahun. Mau bilang apa? Benar. Menurut Bang Reza, titik keraguannya itu berada di mana, Bang? Proses hukum adalah harus berdasarkan pembuktian. Itu titik keraguannya. Itu harga mati. Tidak boleh berdasarkan netizen maunya kemana, tekanan seperti apa, duitnya berapa. Ini misalnya tidak boleh. Proses hukum hanya boleh bekerja di atas satu titian, yaitu pembuktian. Bicara pembuktian tidak usah jauh-jauh. Yang paling awal, ulangi lagi. Apa bukti bahwa Mendiang Mirna meninggal akibat pembunuhan? Mereka selalu bilang autopsi. Mana otopsinya? Ya. Dari awal kan tadi saya bilang. Ya. Apakah ada autopsi? Bang Reza bilang tidak. Tidak. Itu Bukan hanya saya yang pengambilan bilang. sampel. Bukan saya yang bilang. Itu proses di dalam ruang sidang eksplisit. Ahli mengatakan tidak melakukan otopsi. Sudah. Reza Indragiri Amril, yang merupakan ahli psikologi forensik, sangat yakin jika Jessica